Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa mawala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang tercurah, yang selalu mengalir kepada kita, yang tiada terkira, yang tiada terhingga, yang tiada putus-putusnya. Maka pantas dan wajiblah kita rasanya memuji dan bersyukur kepada Allah atas semua itu. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak bosannya kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, kaum ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Quran antara perintah menyembah kepada Allah selalu diikuti dengan perintah berbuat baik pada orang tua. Itu membuktikan bahwa begitu penting, begitu utamanya tentang ibadah berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah itu, tapi jangan sekali-kali engkau serikatkan Dia. Dari ayat tadi, setiap orang yang menyembah Allah itu pahala, tapi pahalanya akan menjadi tertolak dan tidak akan jadi diterima kalau dia iringi perbuatan menyembah Allah itu juga dengan syirik atau menserikatkan Allah. Makanya setiap perintah menyembah Allah diiringi dengan kata-kata wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan engkau serikatkan Dia. Jadi kalau kau menyembah Allah, sembah saja. Kalau syirik, silakan syirik saja. Percuma menyembah Allah. Kalau kita menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah, maka syirik itu adalah larangan, harus kita jauhi. Jadi jangan kita beradukan perintah Allah, kita sembah Allah, tapi Allah kita serikatkan juga. Maka itu mempercampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Alhamdulillah untuk akhir-akhir ini kesyirikan kita kepada Allah perlahan itu mulai berkurang. Mudah-mudahan tidak ada, kita betul-betul terjauh dari sifat syirik. Jangankan syirik yang jali, syirik yang besar, syirik yang jelas, ataupun syirik yang khafi, syirik yang tersirat, syirik yang kecil, syirik yang halus. Ya, karena secara umum Allah larang wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali engkau serikatkan Allah. Pokoknya dulu ketika mau ketik-ketik, mau curi ratu-ratu, anak-anak itu kalau kini-kini itu tidak pakai dukuh dulu. Kadang-kadang lah hitam lah bau betung, dukuh itu datang enggak. Jadi seketika banyaknya adalah kesyirikan. Ya, seketika banyaknya kesyirik tangka-tangka, apa itu namanya tangka. Ya, berlindung kepada sesuatu yang selain daripada Allah itu. Jadi yang syirik itu bukan hanya menyembah selain daripada Allah. Ya, yang dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah segalanya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain daripada Allah. Tidak ada yang bisa menolong selain daripada Allah. Pokoknya semuanya kembali kepada Allah. Itu yang membersihkan kita dari yang katakan kesyirikan tadi. Kau menyembah lain, sholat lain, melaksanakan perintah Allah, tapi minta perlindungan kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang pakai tangka, itu berarti dia minta perlindungan kepada selain Allah. Ya, berlindung kepada Eko. Kalau anda pakai Eko, naik orangnya. Itu yang dimaknakan berlindung kepada selain pada Allah. Yakinlah. Kadang-kadang menimbulkan keyakinan itu yang berbahaya. Ya. Lupa pakai itu sekali, oh ya sakit. Nah itulah, tidak pakai itu cukup. Nah itu yang sudah menimbulkan keyakinan. Kalau sudah menimbulkan keyakinan itu yang berbahaya. Yang dikatakan bisa menjadi syirik jali, syirik yang besar, syirik yang kuat. Kita sangat-sangat berhati-hati, sangat takut. Kenapa?
Karena wallahu yaghfiru dzunuba, sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, illa syirkillah, kecuali syirik kepadanya. Kecuali itu ayo. Banyaknya dosa-dosa godangan lain, kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Baralah godangnya, baralah banyaknya, kalau kita bertobat diampuni. Tapi kalau kesyirikan, Allah sendiri yang katakan tidak akan diampuni. Nah, makanya setiap perintah wa'budullah, sembahlah Allah itu wala tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau serikatkan dia. Kau membangun, nah itu dulu sangkaan itu. Supaya rumah itu dan sampai bentuk, nah sangkun itu di situ. Bantaian itu. Nah itu alhamdulillah akhir-akhir itu mulai tidak itu dia pun orang. Kalau dulu itu kental rasanya, ketika itu kental. Segala sesuatu yang bernilai agama, tapi diiringi dengan sesuatu yang tidak ada agama, tidak ada dasar agamanya. Ya, yakin itu. Kalau nak pakai itu fatal. Kalau nak pakai itu, apa benar tuh mah? Namun itu menjadi sesuatu yang sangat kurang rasanya. Kalau hal-hal yang tidak berdasar agama itu dilakukan. Nah, karena itu kebiasaan, karena itu sudah menjadi tradisi, bahkan itu jatuh nanti kepada kesyirikan. Pakai bosi lah, karena kalau ada anak titik atau pakai bosi, kamar-kamar pakai bosi, kalau pakai bosi, kau naik. Berarti yang jadi pelindung itu bosi, tidak Allah. Nah, situ kau ingin jadi. Makanya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan engkau serikatkan segala sesuatunya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa menentukan, tidak ada yang bisa berbuat kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi sesuatu kalau tidak kehendak Allah. Ya. Kita harus betul-betul memurnikan akidah, memurnikan keyakinan kita hanya, kalau hanya itu berarti yang lain ada. Hanya kekuatan, hanya kemampuan, hanya yang bisa menolong, melindungi itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau berobat itu ikhtiar namanya, itu lain masalah. Kalau berobat itu ikhtiar, kalau berobat itu nak sirik. Sama nawa di Bokrojo itu. Bokrojo mencari rezeki, Bokrojo ke sawah, ke ladang, itu ikhtiar, boleh memang disuruh. Kalau sakiwa bobek itu disuruh. Tapi kalau yakin kepada sesuatu, bahwa benda, makhluk, pohon-pohon, batu, gunung, api, pokoknya makhluk lah. Yang makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Selain daripada Allah itu semuanya diciptakan. Selain daripada Allah itu diciptakan. Yang pencipta itu hanya satu-satunya Allah, sang pencipta, Khalik, pencipta. Selain daripada Khalik yang mencipta, yakinlah kyun, itu syirik. Jangankan kepada yang kecil, yang besar pun, pada matahari, pada gunung, pada lautan, ya. Itu kesyirikan kalau orang-orang nelayan kalau kurang hasil tangkapan, itu bagi sesajian mungkin. Apa campaan siku kambing. Nah itu. Percaya kalau ada penghuni laut itu lamarah, namun dimanggilkannya, ini dia dibujuknya. Nah itu syirik. Karena semuanya selain daripada Khalik itu ciptaan. Laut itu ciptaan Allah, langit itu ciptaan Allah, gunung ciptaan Allah, matahari ciptaan Allah, bintang, bulan ciptaan Allah. Percaya kepada ciptaan Allah itu syirik. Satu-satunya tempat percaya itu adalah yang mencipta Allah. Apalagi kepada hal-hal yang kecil, kepada hal yang besar saja tidak boleh kita percaya kepada hal yang kecil. Orang gini-gini ya jauh dalam kuku ayam sonjo-sonjo kata leko, kalau bunyi murai kata leko, kalau mulutong anjang kata leko, tanda-tanda. Jadi ada banyak. Kini alhamdulillah ada orang itu dari mulut ke mulut. Kalau mulut itu memang paling yang tak respect, bahkan tegas saja. Kalau ada orang ngecek dan kita mau tidak, anda tahu itu tidak percaya kepada Allah, itu syirik. Itu sekali
itu patah keliling keladon yang ngecek foto-foto itu. Ya, jadi sekali satu. Lalu apa yang memuliakan yang kedua, sebagaimana yang katakan tadi, setiap ada perintah kepada Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Setiap kita anak dan setiap kita mempunyai orang tua. Ya, sudah umum, sudah banyak yang kita di antara kita yang hari ini rata-rata orang tua kita sudah tiada. Tapi berbuat baik kepada orang tua tidak ada batasnya. Ya. Wabil walidaini ihsanan, terhadap orang tuamu berbuat baiklah. Maksud ayat ini bukan hanya kepada orang tua kita yang masih ada. Selagi kita masih hidup, maka selama itu kita berkewajiban selalu berbuat baik pada orang tua kita. Cuma tentu berbeda bentuknya. Apalagi terhadap orang tua kita yang masih hidup. Apalagi. Berarti antara perintah menyembah kepada Allah dan perintah berbuat baik kepada orang tua itu di dalam ayat ini artinya nomor 1 dan nomor 2. 1 perintah menyembah Allah, kedua perintah berbuat baik kepada orang tua. Kedua-duanya mutlak, wajib dilaksanakan. Ya. Bahkan pahala berbuat baik pada orang tua itu oleh Rasulullah disejajarkan dengan pahala berjihad, berperang melawan musuh-musuh Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amala ahabba ila Allah?" Ya Rasulullah, amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama itu adalah jihadu fi sabilillah. Yang pertama itu berjuang di jalan Allah, berperang melawan musuh-musuh Allah. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Ya. Jadi orang yang mati di dalam berperang membela agama Allah, mati syahid. Orang yang juga berjuang, ya, berbuat baik pada orang tuanya, nyampang dunia meninggal, sama matinya mati syahid. Ya, sama matinya mati syahid. Bahkan jangan ketika labodan, ketika ketik saja, seorang ibu melahirkan anaknya selamat, orang tuanya meninggal dalam ketaatan kepada Allah, maka meninggalnya ibu yang melahirkan anaknya itu mati syahid. Ya. Itu saja berarti ketik saja melahirkan anak saja orang meninggal, ibunya anaknya selamat mati syahid, tapi tetap dengan seorang ibu yang beribadah. Itu seorang ibu yang semuanya tidak pernah sholat, meninggal dan melahirkan tidak mati syahid. Sama juga dengan orang yang berjuang jalan Allah tadi. Perintah Allah yang lain tidak dilaksanakan, semuanya meninggal, tapi orang lain mati, ya tidak. Ya. Mati syahid itu juga kaitannya dengan ibadah yang lain. Jadi antara perintah menyembah Allah dan berbuat baik pada orang tua ini, ya, nomor 1 dan nomor 2 sama-sama kewajiban. Dan juga dosa terbesar setelah syirik kepada Allah itu adalah durhaka pada orang tua. Kedua-duanya ini bagi Allah SWT kadang-kadang tidak hanya mendatangkan dosa, azabnya itu diperlihatkan oleh Allah tidak di akhirat saja. Ketika kita melanggar yang dua ini, dilarang kita syirik kepada Allah, lalu orang syirik kepada Allah, kadang-kadang di dunia Allah nampakkan akibat daripada orang yang mensyirikkan Allah. Begitu juga yang kedua, durhaka, berbuat yang tidak baik pada orang tua, itu Allah tidak sabar menunggu azabnya di akhirat. Di dunia sudah dinampakkan oleh Allah SWT. Dosa yang lain. Kalau dosa yang lain itu balasannya nanti di akhirat. Peminum keras, penjudi, pezina dan sebagainya itu di akhirat. Nanti imbalan balasan yang akan diterima oleh seseorang melakukan itu. Tapi kalau dosa yang dua ini, yang pertama menserikatkan Allah, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka pada orang tua, itu dosanya, azabnya, balasannya sudah dimulai di dunia ini. Tanpa mengurangi azab di akhirat nanti. Nah, itu tentunya masuk perbuatan yang dua ini. Ketika kita laksanakan, pahalanya luar biasa. Ketika kita langgar, kita tidak laksanakan, ancamannya juga luar biasa. Bapak Ibu yang mulia,
Kalau kita pada umumnya orang tua kita sudah tiada, maka secara umum berbuat baik pada orang tua yang sudah tiada secara umum, apapun kebaikan yang kita lakukan itu sudah faktor kita berbuat baik pada orang tua kita dalam meninggal. Setiap kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan secara tidak langsung itu sudah berakibat, sudah bapak edah kepada orang tua kita yang sudah tiada. Berarti kita sudah melakukan berbuat baik pada orang tua kita. Itu secara umum. Mengaji kita itu ada kaidahnya pada orang tua kita dalam meninggal. Salat kita, berzakat, berimpak, pokoknya segala kebaikan secara umum, segala yang baik kita lakukan itu berarti kita sudah menolong, sudah membuktikan kita itu adalah orang yang berbuat baik pada orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi beruntunglah ketika ada orang tuanya yang sudah tiada, lalu dia meninggalkan beberapa orang anak, anak-anaknya adalah orang-orang yang gemar berbuat baik. Ya. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal dunia akan berpengaruh sangat kepadanya di alam barzahnya, di alam kuburnya. Ketika dia meninggalkan anak-anak yang di dunia ini, semuanya orang-orang yang gemar berbuat baik, gemar membaca Al-Quran, gemar sholat fardu, sholat sunat, gemar berzikir, gemar berimpak, bersedekah, membaca ayat dan sebagainya. Semuanya dia lakukan, berarti itu berpengaruh besar terhadap orang tua yang berada di alam barzahnya. Sebaliknya tidak demikian. Kalau seorang ibu, seorang bapak meninggal dunia, sudah berada di alam barzahnya, anak-anaknya tidak ada yang gemar berbuat baik, tidak ada yang melaksanakan perintah Allah. Anak-anak banyak ditinggalkan dari dunia, tidak ada di semayang. Secara umum, apapun yang dilakukan oleh seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, itu berpengaruh kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Kalau anak-anaknya adalah orang-orang yang gemar berbuat baik, akan berpengaruh baik terhadap orang tua yang telah berada di alam barzakh. Kalau anak-anak yang ditinggalkan di atas dunia tidak melakukan kebaikan, banyak melakukan kejahatan, juga akan berpengaruh buruk kepada orang tua yang berada di alam kuburnya. Itu secara umum. Lalu ada amalan dalam rangka kita birrul walidain tadi, berbuat baik pada orang tua tadi, yang dikhususkan memang untuk membantu, untuk menolong, untuk menyelamatkan orang tua kita di alam barzakh. Memang ada amalan-amalan khususnya. Ya, kalau tadi secara umum saja perbuatan baik awak itu membawa kebaikan kepada orang tua kita dalam meninggal. Tapi ada yang khusus memang untuk orang tua. Itu yang pertama tentu langsung mendoakannya. Ia khusus didoakan orang tua. Jiwa sawah aja jadi, ya. Ia khusus setiap saat, setiap waktu, ya. Semakin banyak, semakin gancak. Sudah kita sholat, ya Allah, ampuni ya Allah dosa ibu bapak ambu. Ya, tompek aja ditompekan ilo-ilonya ya Allah. Kok sompinya lapangkan ya Allah. Nah, itu dikhusus namun. Ya dikhususkan untuk orang tua. Semakin banyak, semakin gancak, semakin sering, semakin gancak. Sebab doa dari anak dulu pernah sampaikan, doa siapa yang paling diijabah, yang paling didengar, dikabulkan oleh Allah, doa dari orang-orang terdekat. Tidak saja doa ketika antara mereka sama-sama masih hidup, juga antara mereka yang satunya masih hidup, yang satunya sudah meninggal, tapi dari orang-orang terdekat. Siapa orang terdekat? Kalau seorang anak meninggal, ibu bapaknya hidup, didoakan setiap waktu, itu cepat diijabah, didengar oleh Allah. Sebaliknya, kalau orang tuanya sudah tiada, anaknya mendoakan, itu orang terdekat. Hubungannya adalah hubungan darah. Kalau di Islamnya secara umum di Indonesia apa? Keluarga inti. Siapa keluarga inti itu? Suami, istri, anak, itu keluarga inti namanya. Itu orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat ini saling mendoakan, itu cepat didengar, cepat dikabulkan oleh Allah. Apakah sama-sama masih hidup atau yang satunya sudah meninggal. Jadi doa dari anak untuk orang tuanya. Iza mata ibnu Adam in khata'a amaluhu illa min salasin. Apabila sudah meninggal seorang manusia, maka dia putus untuk beramal
dia putus untuk menambah pahalanya. Illa min salasin, kecuali ada 3 hal yang selalu mengalir. Di antaranya adalah waladin sholihin yad'ula, anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, makanya kaitan yang pertama adalah anak yang soleh yang mendoakannya, soleh yang mendoakannya. Kesolehannya sudah mengalirkan pahala, ditambah khusus mendoakannya. Berkaitan Bapak Ibu, berkaitan itu. Jadi kalau ada orang yang tidak soleh mendoakan orang tuanya, Allahu a'lam, tidak belum tentu kesampaian. Ini oleh sayang pada orang tuanya, sayang ibu orang tuanya, supaya jangan disiksa di alam kubur, supaya ditompekkan tompek yang lapang. Lain tak pernah dinya didoakannya, tapi nantinya aja tidak semayang. Nah, itu artinya tidak. Makanya dikatakan waladin sholihin, anak yang soleh mendoakannya. Jadi kaitannya erat, kesolehan dan mendoakan itu. Nah, itu baru. Sebab hari itu. Sebab kalau kamu menumbuk nan aslinya lain seketik nan cabai. Tapi kalau banyak penumbuk daripada nan aslinya itu tidak bisa. Kalau untuk kali tumbuk itu mana banyak laku, banyak kosuknya. Nah, baru menumbuk. Artinya kalau kita kamaji ya, termasuk untuk orang tua kita, celik kita dulu. Kita akan kirim doa untuk orang tua. Menawar aja tak salah. Ya. Syarat doa diterima itu bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah, banyak bertaubat. Makanya kalau kita baca doa kan baca istighfar dulu Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu kan bukti pertaubatan. Bertaubat benar. Jadi berdoa bertaubat bahasa diri dulu. Ya. Artinya kalau kita mendoakan orang tua kita ini bagaimana? Sudahkah kita melaksanakan kepada Allah? Sudahkah kita melakukan suatu kesolehan? Tapi kalau tidak, dan itu pun secara umum, secara rata-rata pasti orang yang lain mendoakan orang tuanya itu yuri orang yang soleh. Ya, tidak mungkin dia kalau dia semayang dia tidak, kalau dia kejudi, sedang kejudi itu dia tak pernah ada orang tua yang cintai dan doakan orang tua itu mustahil gitu. Sedang berbuat maksiat, kok nanti orang tuanya untuk berdoa itu mustahil rasanya. Siapa orang-orang yang ingat dengan orang tuanya adalah orang-orang yang rajin beribadah, orang yang rajin sholat. Selesai sholat dia doakan orang tuanya. Nah itu amalan khusus. Ya itu khusus. Ya doa pahala al-fatihah misalnya. Teringat kita dengan orang tua kita niatkan kepada Allah, ya Allah, saya hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah ini untuk orang tua saya. Ya. Kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Kita baca surah Yasin. Nah, sebelum membaca kita niatkan. Coba niat dalam hati Bapak Ibu. Hendaknya diucapkan sengaja aku membaca surah Yasin, pahalanya untuk orang tua saya. Karena Allah Ta'ala tidak ada itu tidak apa. Sebab niat itu adalah kolbi, hati, awak yang tahu. Nah, tak pernah dalam di Al-Quran atau pahala baca saya simpan kirimkan untuk orang tuamu. Baca sampai itu dikhususkan namanya, dikhususkan masuk itu untuk orang tua. Kalau tadi secara umum segala kebaikan yang kita lakukan berpengaruh pada orang tua kita, secara khusus tuh. Yang pertama kita doakan. Yang kedua kita hadiahkan amalan-amalan baik untuk orang tua kita. Ya, kita baca Al-Quran, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Kita bersedekah, kamu punya ada orang dipakai kan? Kalau memang ada hadis yang menyampaikan seperti itu, kita bersedekah khusus kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Ya, apalagi kalau yang kita sedekahkan itu memang peninggalan beliau. Ya, ambilnya dulu bertanam. Ini kita ambil saja. Nah, ambil sekian, lalu nggak sanggup misalnya terjual sekian, nah, kita niatkan pahalanya. Walaupun pada hakikatnya setiap peninggalan orang tua itu lebih kita, jadi harta warisan dari kita. Tapi kita niatkan, memang punya awak, kita sedekahkan, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Kalau di sebagian tompek itu tahali itu
tahlil la ilaha illallah. Itu kan dikhususkan. Ya, kalau sedekah 50.000, tapi tolong baca tahlil dan pahalanya mengingatkan orang tuamu. Nah, iya baca orang tuangku lah, buya lah, sek lah misalnya. Ya, nah, sedekahnya 50.000, sedekah 100.000 untuk tahlil dan pahalanya untuk orang tuamu. Di sebagian tempat bahkan dibacakan itu. Imam dulu tuh yang tarawih lama baca itu tuh. Yang langkah tahlil tuh baca tanah tuh 100.000 dari siano, pahala ke orang tuanya, baca tuh orang tuanya. 20.000 dari siano, baca tahlil, pahala ke orang tuanya siano, baca tuh. Seperti itu. Pengamalan yang seperti itu, membacakan doa, membacakan kebaikan, bacakan Al-Quran, bersedekah, pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita itu. Ini dalam rangka birrul walidain, berbuat baik pada orang tua kita yang mereka sudah tiada. Ya, artinya memang ketika orang tua kita ada, itu jelas kesempatan yang di depan mata, kesempatan besar untuk kita berbuat baik. Tapi dikala mereka sudah tiada, maka tidak tertutup kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, itunya kita doa, kita lakukan kebaikan dan pahalanya khusus kita tujukan untuk orang tua kita. Apakah ibu kita, apakah bapak kita, kalau kedua-duanya sudah tiada, kita bacakan saja untuk kedua orang tua. Lalu yang ketiga adalah melanjutkan sesuatu kebaikan yang disukai orang tua kita masih hidup dan kita lakukan pula. Tapi kebaikan, suku orang tua itu nana elok sali, lalu sukulah itu, ya. Tentu kebalikannya, kalau ada orang tua kita yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, ada orang tua sukunya yang tidak baik, ya kita jauh itu. Dan satunya yang dilakukan oleh orang tua itu kita tiru dalam rangka menghormati, dalam rangka berbuat baik pada orang tua. Dia yang melakukan itu dulu, wajib itu belum. Padahal ada yang tidak baik, karena memang tidak semua yang dilakukan oleh orang tua kita itu mungkin yang baik. Jadi ada kekhususan kita dalam berbuat baik pada orang tua kita, melanjutkan sesuatu yang beliau ketika hidupnya melakukan sesuatu yang baik. Kalau dulu kita lebih berikut. Tapi kalau yang buruk, bagi kita kok, yang kita tiru dulu. Maaf, misalnya orang tua dulu suka pacari. Itu ada cari jauh. Mari suka cari. Orang tua dulu suka mati itu dulu. Nah, itu. Kalau rendah elok tentu tidak khawatir. Tapi yang baik, ya, yang baik kita tiru. Ya, orang tua dulu suka misalnya membersihkan kuburan misalnya, bahkan setiap bulannya, itu kita tiru. Itu dalam rangka birrul walidain. Orang tua sukanya salat malam, orang tua suka banyak ngaji, orang tua banyak hafalannya, orang tua suka membaca kitab-kitab. Pokoknya segala kebaikan itu dilanjutkan oleh anaknya, itu dalam rangka juga birrul walidain, berbuat baik pada orang tua yang sudah tiada. Lalu meningkatkan silaturahim kepada orang-orang yang ketika orang tua kita hidup dulu bagus silaturahimnya. Ya, ketika orang tua masih hidupnya berkawan itu, ini bergaul itu, tidak ada nilai. Lanjutkan, kalau perlu ditingkatkan, jangan sampai putus. Apalagi istilahnya di Minang, kalau lama mati apa, tidak ada apa boleh. Tidak begitu. Di dalam Islam jauh-jauh sudah diajarkan bahwa hubungan orang tua kita yang baik dengan orang-orang ketika dia masih hidup, ketika dia sudah meninggal, anaknya dalam rangka berbuat baik kepada orang tua yang meninggal itu, caranya juga adalah melanjutkan hubungan itu. Lanjutkan hubungan itu, jangan putus. Kalau saja apa ada oleh, ada sebut, ada puji itu yang salah. Orang-orang yang baik dengan bapak kita, relasi-relasinya, kawan-kawannya yang baik-baik, maka kita lanjutkan.
kita suburkan, kalau perlu kita tingkatkan. Itu adalah khusus amalan, ya amalan khusus yang kita tambahkan dalam rangka berbuat baik kepada orang tua kita, pada orang tua kita yang sudah tiada. Jadi banyak hal yang masih bisa kita lakukan walaupun mereka sudah tiada. Ya, sebab apa yang memuliakan, mereka yang berada di alam sana sangat merindukan, sangat menginginkan kebaikan-kebaikan daripada anak-anaknya yang ditinggalkan di atas dunia ini. Sangat, ya. Kalaulah kita merasakan, ya kalaulah, banyak berkata kalau, karena memang tidak mungkin. Kalaulah kita merasakan kita berada di alam barzakh, di alam kubur saat ini, betapa kita sangat merindukan kiriman-kiriman kebaikan dari anak-anak kita di atas dunia. Ya. Begitu juga mereka yang berada di alam sana. Kalau untuk mereka sendiri, mereka tidak bisa berbuat. Keinginannya besar. Keinginan orang-orang yang berada di alam barzakh, di alam kubur itu untuk berbuat baik sangat besar. Tapi dia tidak akan pernah bisa berbuat. Makanya dulu pernah sampaikan di antara dalam Al-Quran dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya ya Allah, engkau tunda kematianku agak sebentar saja, ya. Itu mereka yang berada dalam kubur, kan? Mereka yang berada dalam barzakh, yang kini berada dalam kubur, minta kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya kini yang boleh meninggal, nah, itu kecil orang dalam kubur. Kalau seandainya kini yang boleh meninggal dan di dalam kubur, di antaranya Pak Asad dapat. Pasti yang boleh di dunia akan rajin bersedekah. Jadi keinginan untuk berbuat baik orang-orang yang di alam kubur itu untuk melakukan kebaikan ingin benar, tapi yang pasti mereka tidak akan bisa melakukan. Orang kalau di dalam kubur itu apa yang melihatannya? Itu pernah sampaikan dulu. Setiap terdengar panggilan azan Quran, dah alam ingin yang datang, kamu sholat, ingin benar, tapi apa boleh buat mereka tidak bisa. Lalu apa yang akan mendorong mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang mereka tinggalkan. Siapa itu? Anak-anak. Sementara yang keinginannya sendiri tidak akan bisa terkabul, tidak akan bisa terlakukan. Lalu dari anak-anaknya tidak ada lagi bisa membantunya. Itulah yang mereka merasa merugi dan sengsara dalam kuburnya. Tapi kalau keinginan mereka memang tidak akan mungkin Allah kabulkan orang yang berada di dalam kubur, karena mereka, makanya manusia itu dikatakan tidak mati dan meninggal, ditinggalkannya dunia dan pindah ke alam kubur. Ruhnya hidup dan ingin melakukan kebaikan di atas dunia ini, tapi mereka tidak akan bisa lagi. Ya. Orang menculik orang sembahyang, menculik orang bersedekah, menculik orang berbuat baik, ingin benar orang-orang berada dalam kubur, tapi mereka tidak bisa. Lalu siapa yang bisa? Adalah anak-anaknya. Semakin banyak anaknya yang ditinggalkan dan semakin banyak yang berkirim, tentu semakin senang. Layaknya orang hidup di atas dunia, ketika ada seorang ibu, seorang bapak yang tinggal sebatang kara di kampung, anak-anaknya pada merantau di Batam, di Jakarta, di Pekanbaru, di luar negeri. Tapi alhamdulillah setiap waktu, setiap saat anak berkirim untuknya. Walaupun seorang bapak itu tidak bekerja, tidak ada penghasilan, tapi datang kiriman dari sebentar, punya senang. Ya, kalau Nabi kiriman anak dari Batam, kalau dari Pekanbaru dari Bolok. Kalau Nabi dari Pekanbaru dari Bolok, senang hidupnya. Kalau kiriman itu tiba di sebentar. Begitu pula mereka yang berada di alam barzakh. Ya, anak nang godang kirim doa, anak nang tengah kirim baca Al-Fatihah, anak nang ketik kirim pahala zikir. Ya, anak nang niko selalu berdoa. Bertubi-tubi kiriman kepada orang tua yang ada dalam barzakh. Sangat menyebabkan mereka tenteram, nyaman, senang karena anak yang berada di dunia ini berkirim kepada mereka. Sehingga mereka yang berada di alam barzakh, di alam kubur itu seperti kita yang ada di kampung ini. Kita yang saling melihat, saling menyaksikan. Senang hidupnya. Anaknya lebih banyak berkirim. Wambo, anak lebih banyak dirantau, tak ada untuk kena jambu. Ibu hati. Di dunia seperti itu Bapak Ibu. Ada seorang ibu, seorang bapak, tetangga yang seorang anaknya berkirim, celiknya kirim di setengah senu tengah. Anaknya lebih perhatikannya. Ambo lagi banyak anak, tapi tidak ada nomor Ambo. Di alam kubur juga mereka seperti itu, saling melihat, saling menyaksikan.
Nih saya itu senang nih. Bari itu ya anak di dunia bak kirim doa. Kodang-kodang kirim doa. Nang kita kirim contohan lo. Itu lo kirim doa pahala sedekah lo. Bahwa anak-anak di dunia sekian tak ada untuk menajamkan. Begitulah. Kira-kira kehidupan mereka yang di alam barzakh saling menyaksikan, saling pula memperhatikan betapa mereka yang dapat kiriman dari anak-anaknya bahagia sejahtera di akhiratnya. Jadi Bapak Ibu muliakan, setiap kita sudah punya anak dan kita juga punya orang tua. Rata-rata kita sudah orang tua kita sudah tiada, maka jangan berhenti berbuat baik kepadanya. Baik secara umum, lakukan setiap kebaikan, itu mengalir pahalanya kepadanya. Dan secara khusus ada beberapa hal yang memang kita untukkan bagi orang tua kita yang sudah tiada. Maka itu kita makmurkan, itu kita suburkan, kita perbanyak itu semua. Karena orang tua kita yang berada di dalam sana sangat mengharapkan, sangat menantikan kiriman-kiriman dari kita, anak-anaknya di atas dunia ini. Itu saja tausiah kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.